Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus tahu keperluan kita, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita datang dan berkumpul ke gereja, ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri yang bersabda dan memberikan kita roti dan anggur, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Kita seperti orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Apa alasan kita hari ini datang ke gereja? Apakah kita juga datang untuk melihat Yesus mengadakan mujizat penyembuhan? Kalau saya katakan, memang betul. Apakah Anda sependapat dengan saya? Saya belum ingin menjawab pendapat saya itu sekarang. Tapi perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menanggapi orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan melihat bahwa mereka ini sudah kelelahan dan capek. Mereka butuh asupan makanan. Mereka butuh roti. Lalu ia bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan keterangan yang diberikan sang penginjil. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Filipus ternyata memberikan respons atau jawaban yang serius juga. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini menggambarkan betapa banyak orang yang datang dan butuh tidak sedikit uang untuk membelanjakan makanan supaya membuat orang-orang itu kenyang. Kegelisahan Filipus ini dilengkapi oleh kecemasan Andreas yang mengatakan, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tuhan Yesus tidak ingin menjawab pertanyaan kegelisahan dan kecemasan mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka begini, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Tidak dijelaskan mengapa mereka itu harus duduk. Penginjil hanya menjelaskan bahwa tempat itu ada banyak rumput sehingga mereka bisa duduk. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian keterangan 3 penginjil lainnya. Saudara-saudari terkasih, perhatikan
Apa yang dilakukan Yesus setelah menyuruh orang banyak itu duduk? Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Tidak ada keterangan apa-apa bagaimana Tuhan Yesus telah menggandakan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi ternyata itu cukup untuk memenuhi kebutuhan perut orang banyak itu. Sekalipun sudah menjadi kecemasan dan kegelisahan baik Filipus mau Andreas, Rasul Tuhan. Dan setelah mereka makan kenyang, Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya jangan terbuang." Dan menurut penginjil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, sisanya ada 12 bakul roti. Lukas bab 9 ayat 17. Apa makna yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui firman-Nya ini? Bahwa anugerah mendapat makan sampai kenyang itu perlu disyukuri, dan bahwa limpahan berkat Tuhan itu harus dijaga dan perlu dihargai. Tentu sesuatu yang luar biasa yang bisa kita bayangkan, bahwa dari 5 roti dan 2 ikan ada sisa 12 bakul roti. Sisanya jauh lebih banyak daripada awal yang diberikan seorang anak kecil. Kalau kita percaya, sekecil apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu akan diberkati oleh Tuhan agar menjadi berkat untuk orang lain. Saudara-saudari terkasih, di awal renungan hari ini, saya bertanya kepadamu, apa alasan kita hari ini datang ke gereja? Apakah kita juga datang untuk melihat Yesus mengadakan mujizat penyembuhan? Setiap kali kita merayakan perayaan sakramen Ekaristi, kita disembuhkan oleh Tuhan dari segala kelemahan, kesalahan, dosa, dan bahkan juga penyakit psikis maupun fisik juga. Apakah perlu ada bisa penyembuhan secara khusus? Saya hanya mau mengatakan kepadamu, setiap kali kita hadir dan aktif terlibat dalam perayaan Ekaristi, seperti yang dilakukan anak kecil dengan apa yang dipunyainya, maka kita akan diberkati. Dan kita juga akan dijadikan berkat oleh Tuhan sepulang dari merayakan Ekaristi Kudus itu. Perhatikanlah apa yang kau katakan penuh iman sebelum menyambut tubuh Tuhan ketika engkau menjawab ucapan imam ini. Inilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Apa yang kita katakan? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari kesalahan, sembuh dari kelemahan, sembuh dari dosa, dan sembuh dari penyakit yang sedang kita derita. Katakan amin
dalam hatimu kalau engkau percaya. Tuhan Yesuslah yang menyediakan makanan dan anugerah rohani untuk kehidupan kita setiap hari. Setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Apakah aku penuh iman merayakan Ekaristi Kudus untuk disembuhkan Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, seperti orang-orang banyak itu, kami memerlukan Tuhan Yesus yang amat peduli pada keperluan kami setiap hari. Kami rindu untuk menerima tubuh Tuhan agar disembuhkan dan dikuduskan oleh Yesus Putramu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.